Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semuanya. Tetap semangat belajar bersama Swahju Multimedia. Pada video kali ini kita akan belajar seni tari pada pokok bahasan tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Salam seni budaya. Tujuan pembelajaran 1. Setelah menganalisis beberapa gambar atau video tari, peserta didik dapat merumuskan unsur-unsur pendukung tari dengan benar. 2. Setelah mencermati beberapa gambar atau video tari yang berbeda, peserta didik dapat menganalisis jenis iringan tari dengan benar. 3. Setelah mengkaji beberapa gambar atau video tari, peserta didik dapat menganalisis properti tari dengan benar. 4. Setelah mengobservasi beberapa gambar atau video tari, peserta didik dapat menganalisis tata rias dan tata busana tari dengan tepat. Apa yang dimaksud dengan unsur pendukung tari? Unsur pendukung merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pagelaran tari agar lebih menarik dan indah. Kesuksesan dan keberhasilan dalam suatu pagelaran sangat dipengaruhi oleh unsur pendukungnya. Coba kalian amati gambar-gambar berikut ini untuk memahami unsur-unsur pendukung tari. Yang pertama, tari payung. Tari payung adalah tarian tradisional yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari ini melambangkan cinta dan kasih sayang di antara dua manusia. Yang kedua, tari kipas Pakarena. Tari ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tari kipas Pakarena adalah ekspresi kesenian suku Makassar yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Goa, yang merupakan wilayah bekas kerajaan Goa. Dalam perkembangannya, tarian ini selalu dikaitkan dengan perilaku perempuan Makassar yang banyak dijumpai di Kabupaten Goa, Takalar, Bataeng, dan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Yang ketiga, tari Panarat. Tari ini berasal dari Jawa Barat, menggambarkan keseharian para pekerja pemetik teh yang bekerja memetik teh di kebun saat pagi tiba. Di panggung, 4 penari keluar dari dalam bakul dengan gerak perlahan. Para penari ini beranjak dari bakul dan mengenakan topi caping, seakan penuh sukacita menyambut pagi tiba. Dengan memakai bakul di pundak dan topi caping, para penari seperti menggambarkan keceriaan ibu-ibu berangkat menuju kebun teh dan bersiap menjalankan pekerjaan memetik daun teh. Setelah mengamati gambar-gambar tadi, bagaimana pendapat kalian? Adakah perbedaannya? Misalkan pada tata rias busananya, propertinya, dan tempat pentasnya. Terdapat 5 aspek dalam pengelompokan unsur-unsur pendukung tari, yaitu iringan, properti, tata rias dan tata busana, tempat pentas, serta tata lampu dan tata suara. Mari kita menganalisis iringan tari. Silakan kalian amati gambar-gambar berikut ini. Semua tari dalam gambar tadi menggunakan unsur pendukung iringan yang berbeda-beda sesuai ciri khas tiap daerah. Iringan merupakan salah satu unsur pendukung tari yang menunjang kesuksesan sebuah tarian. Jenis iringan ada 2, yaitu A. Iringan hidup atau iringan langsung. Iringan jenis ini akan membuat suasana bergairah dan lebih hidup. Saat pertunjukan, peralatan musik pengiring tari harus diletakkan berdekatan tempat pentas dengan penerangan yang cukup. B. Iringan rekaman. Kelemahan iringan rekaman yaitu tidak bisa diubah musiknya, maka gerakan tari harus menyesuaikan musik yang ada.
sedangkan kelebihannya adalah murah dan lebih praktis, serta dapat membuat efek-efek suara seperti suara ombak, suara binatang, dan lainnya yang tidak mungkin dihadirkan saat menggunakan iringan secara langsung. Selanjutnya, mari kita menganalisis properti tari. Apakah kalian pernah menyaksikan pertunjukan tari yang penarinya menggunakan tambahan alat dalam menari? Misalnya, ada yang menggunakan topeng, keris, kipas, dan lain-lain. Apa fungsi alat-alat tersebut dalam sebuah tarian? Untuk memahami hal tersebut, silakan kalian mengamati gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, tari piring. Tari piring atau tari piriang merupakan tarian tradisional Minangkabau yang melibatkan atraksi hidangan. Para penari mengayunkan piring mereka untuk mengikuti gerakan cepat dan teratur tanpa terlepas dari tangan mereka. Tari piring biasanya ditampilkan oleh 3 hingga 5 penari yang memegang 2 hingga 3 piring dalam tangannya dan gelang lonceng kecil yang diikat pada kaki penari. Tarian luas dan indah ini biasanya diiringi oleh alunan alat musik tradisional Minangkabau, yakni bong dan saluang. Yang kedua, tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi merupakan tarian tradisional masyarakat Betawi di Jakarta yang menggunakan topeng sebagai ciri khasnya. Tarian topeng Betawi lebih bersifat teatrikal dan komunikatif melalui gerakannya. Tari topeng Betawi pada awalnya dilakukan oleh seniman. Mereka biasanya diundang sebagai penghibur dalam acara-acara seperti pernikahan, khitanan, dan lainnya. Menurut kepercayaan orang Betawi, tarian ini dapat menjauhkan dari bencana. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kepercayaan mulai memudar dan menjadikan tarian ini hanya sebagai hiburan dan untuk memeriahkan pesta atau acara tradisional lainnya. Yang ketiga, tari jaran kepang. Tari jaran kepang merupakan jenis tarian yang tersebar di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Ada yang menyebutnya tari kuda lumping atau tari jadilan. Tarian ini menceritakan tentang para prajurit Majapahit yang gagah berani dengan menunggang kuda. Salah satu keunikan dari tarian ini adalah para pemainnya yang bisa mengalami trans atau kesurupan dan melakukan tindakan berbahaya seperti memakan potongan kaca atau mengupas kelapa menggunakan gigi. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda. Dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang digulung atau dikepang. Anyaman kuda ini dihias dengan cat dan kain beraneka warna. Properti yang digunakan dalam tari kuda kepang adalah kuda kepang atau ebek. Masing-masing tari tradisional di Indonesia memiliki properti sendiri-sendiri. Penggunaan properti tari haruslah mempertimbangkan fungsi, jenis, dan asas pakainya secara baik dan benar. Fungsi properti tari adalah untuk menambah nilai estetika tarian yang ditampilkan serta sebagai media dalam penyampaian pesan dan makna dari tarian yang dipentaskan tersebut. Berikutnya, kita akan menganalisis tata rias dan busana tari. Tata rias dalam seni tari adalah kegiatan yang berfungsi untuk mengubah penampilan dan menonjolkan ekspresi penari dengan menggunakan kosmetik di bagian wajah dan tubuh penari. Tata rias dan tata busana merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan untuk penyajian tari. Tata rias dan tata busana harus diperhatikan dengan cermat dan teliti. Dengan tata rias dan tata busana yang tepat, dapat memperjelas karakter dan sesuai dengan tema yang disajikan. Ketika memilih desain pakaian dan warna, membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang matang, karena kostum berfungsi untuk memperjelas pemeranan pada tema cerita tari tersebut. Busana dan tata rias memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertunjukan tari. Selain berperan untuk membantu budi pekerti, juga untuk membentuk tokoh atau karakter pada tarian.
Riasan yang manis dan bersahaja dengan wajah yang lembut dan tidak mencolok biasanya untuk tokoh yang baik. Sedangkan tokoh jahat menggunakan warna yang mencolok, misalnya dengan riasan wajah merah dan lisan yang penuh taring. Silakan kalian amati gambar-gambar berikut ini agar dapat menganalisis tata rias dan tata busana pada tari. 1. Tari Bambangan Cakil. Tari Bambangan Cakil adalah tarian klasik dari Jawa Tengah. Diadopsi dari adegan perang bunga dalam pertunjukan wayang kulit. Tarian ini menceritakan tentang perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria merupakan karakter yang halus dan lembut, maka tata rias dan busananya bernuansa lembut dan anggun, sementara raksasa menggambarkan karakter yang kasar dan jahat. Maka tata rias dan busananya dibuat mencolok warnanya, yaitu warna merah. Yang kedua, tari remo atau tari remo yang berasal dari Jawa Timur. Kostum tari remo terdiri atas ikat kepala merah, baju tanpa kancing yang berwarna hitam, celana sebatas pertengahan betis yang dikait dengan jarum emas, sarung batik pesisiran yang menjuntai hingga ke lutut, stagen yang diikat di pinggang serta keris menyelip di belakang. Penari memakai 2 selendang, yang mana satu dipakai di pinggang dan yang lain disematkan di bahu. Tangan penari memegang masing-masing ujung selendang. Selain itu, terdapat pula gelang kaki berupa kumpulan lonceng kecil yang dilingkarkan di pergelangan kakinya. Ketiga, tari merak. Pada tari merak, riasan dan busana yang digunakan biasanya menyerupai dengan burung merak yang penuh nuansa warna-warni indah. Tata rias merupakan aspek dekorasi, mempunyai berbagai macam kekhususan dengan keistimewaan dan ciri tersendiri. Dari fungsinya, rias dibedakan menjadi 8 macam, yaitu yang pertama, rias aksen. Merupakan tekanan pada pemain yang sudah mendekati peranan yang akan dimainkannya. Misalnya, pemain orang Jawa memerankan sebagai orang Jawa, hanya dibutuhkan aksen atau memperjelas garis-garis pada wajah. Yang kedua, rias jenis. Merupakan riasan yang diperlukan untuk memberikan perubahan wajah pemain berjenis kelamin laki-laki memerankan menjadi perempuan. Demikian juga sebaliknya. Yang ketiga, rias bangsa. Merupakan riasan yang diperlukan untuk memberikan aksen dan riasan pada pemain yang memerankan tokoh bangsa lain. Misalnya, pemain bangsa Indonesia memerankan peran bangsa Belanda. Berikutnya yang keempat, rias usia. Merupakan riasan yang mengubah seorang muda menjadi orang tua usia 70-an. Yang kelima, rias tokoh. Diperlukan untuk memberikan penjelasan pada tokoh yang diperankan. Misalnya, memerankan tokoh Rama, Rahwana, Sinta, Srikandi, Sembodro, tokoh seorang anak soleh, dan lain-lain. Yang keenam, rias watak. Merupakan rias yang difungsikan sebagai penjelas watak yang diperankan oleh pemain. Misalnya, peran watak putri luruh atau lembut, putri banyak atau lincah, putra alus, putra gagah, dan lainnya. 7. Rias temporal. Riasan berdasarkan waktu ketika pemain melakukan peranannya. Misalnya, pemain sedang memainkan waktu saat bangun tidur, waktu dalam pesta. Kedua contoh tersebut dibutuhkan riasan yang berbeda. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu rias lokal. Merupakan rias yang dibutuhkan untuk memperjelas keberadaan tempat pemain.
Misalnya, rias seorang narapidana di penjara akan berbeda dengan rias sesudah lepas dari penjara. Busana atau pakaian tari merupakan segala sandang dan perlengkapan yang dikenakan penari di atas panggung. Tata pakaian terdiri atas 1. Pakaian dasar. Pakaian ini digunakan sebagai dasar sebelum mengenakan pakaian pokok. Pakaian dasar ini misalnya stagen, korset, rok dalam, strapless, dan lain-lain. Yang kedua, pakaian kaki. Pakaian yang dikenakan pada bagian kaki misalnya pinggel, gongseng, kaos kaki, sepatu, dan lain-lain. Yang ketiga, pakaian tubuh. Pakaian pokok yang dikenakan pemain pada bagian tubuh mulai dari dada sampai pinggul, misalnya kain, rok, kemeja, mekak, rompi, kace, rapek, ampok-ampok, simbar dada, selendang, dan seterusnya. Yang keempat, pakaian kepala. Pakaian yang dikenakan pada bagian kepala, misalnya berbagai macam jenis tata rambut dan riasan bentuk rambut. Yang kelima, perlengkapan atau aksesoris adalah perlengkapan yang melengkapi keempat pakaian tersebut di atas untuk memberikan efek dekoratif pada karakter yang dibawakan. Misalnya, perhiasan gelang, kalung, ikat pinggang, kamus, deker, kaos tangan, boros samir, dan sejenisnya. Alhamdulillah, kita sudah pelajari tentang unsur-unsur pendukung tari. Saatnya kalian berkarya. Ingat ya, sesederhana apapun berupayalah untuk berkarya. Jadilah generasi yang cinta dan bangga dengan budaya bangsanya. Terima kasih sudah belajar dan singgah di channel Swahju Multimedia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.